Negara dijual. Ini akibatnya jika negara dijarah pejabat. Bayangkan, 10 tahun berlalu. Negeri itu kini tinggal bayang-bayang kejayaannya. Sumber daya alam yang dulu melimpah, kini tinggal lubang-lubang besar di tanah. Hutan yang dulu hijau berubah jadi gurun debu. Laut yang dulu biru kini hitam dan mati. Tak ada lagi hasil bumi, tak ada lagi bahan tambang. Semuanya telah habis dijual dengan harga murah demi kekayaan sekelompok elit. Negara pun mulai goyah. Pendapat negara menyusut drastis karena tak ada lagi yang bisa diekspor. Sementara utang menumpuk akibat gaya hidup mewah pejabat yang terus berlanjut. Inflasi meroket. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Masyarakat yang dulu sabar mulai kehilangan kesabaran. Protes meledak di mana-mana. Demonstrasi mahasiswa dibalas dengan peluru. Suara rakyat dibungkam dengan intimidasi. Aparat kehilangan arah. Mereka tak lagi membela rakyat, melainkan hanya tunduk pada siapa yang membayar mereka lebih tinggi. Di kota-kota besar, kriminalitas merajalela. Bukan hanya pencurian, tapi perampokan terbuka, pembunuhan karena rebutan makanan, bahkan perdagangan organ manusia mulai muncul. Tak ada hukum yang berjalan, karena para penegak hukum pun ikut lapar. Polisi mulai menerima sogokan untuk tutup mata. Hakim menjual keadilan kepada yang punya uang. Tidak ada tempat mengadu, tidak ada jaminan perlindungan. Negeri ini resmi masuk ke fase hukum rimba. Siapa kuat, dia menang. Anak-anak putus sekolah massal karena pendidikan hanya bisa dibeli oleh kalangan tertentu. Generasi muda tumbuh tanpa arah. Banyak yang terjebak narkoba atau masuk ke geng kriminal. Lulusan universitas pun menganggur karena tidak ada lagi industri yang berjalan. Para ilmuwan dan cendekia mulai eksodus ke luar negeri, mencari tempat yang masih menghargai ilmu dan akal sehat. Fasilitas kesehatan runtuh sepenuhnya. Rumah sakit hanya melayani orang kaya, sementara rakyat kecil meninggal karena penyakit sepele yang tak bisa diobati. Pandemi kecil bisa membunuh ribuan karena tidak ada sistem respon. Mayat-mayat dibiarkan menumpuk dan bau busuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya, negara mulai pecah. Wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya tersisa mulai memberontak, ingin memisahkan diri karena merasa dijarah selama ini. Konflik horizontal muncul di berbagai penjuru. Suku melawan suku, agama melawan agama. Semua karena sumber daya makin menipis dan rasa keadilan sudah sirna. Perang saudara perlahan meletus dan negeri ini jatuh ke dalam jurang kehancuran total. Inilah yang terjadi jika sebuah negara dibiarkan dijarah dari dalam. Jika pemimpin lebih sibuk mengisi kantong sendiri ketimbang membangun masa depan rakyat. Sebuah peringatan keras, bukan hanya cerita. Karena kalau kita tidak belajar dari imajinasi buruk ini, bisa jadi suatu hari nanti ini bukan lagi fiksi, ini jadi kenyataan. Dan ketika itu tiba, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kami